Indonesia masuk dalam 10 besar negara dengan jumlah narapidana terbesar. Kita mengatasi masalah overkapasitas, masalah kelebihan kapasitas yang masih belum ada solusi. Di tengah dinamika kehidupan masyarakat, persoalan pemasyarakatan menjadi salah satu tantangan yang terus memerlukan perhatian kita bersama. Overkapasitas di dalam lapas menjadi pemandangan yang tidak lagi asing. Setiap tahun jumlah warga binaan terus meningkat, ruang hunian menjadi penuh sesak, dan pembinaan tidak selalu dapat berjalan optimal. Di sisi lain, tingginya angka pengulangan tindak pidana masih menjadi bayang-bayang. Banyak mantan warga binaan kembali berhadapan dengan hukum bukan karena niat jahat, tetapi karena himpitan ekonomi, minimnya peluang kerja, dan kurangnya ruang pemberdayaan yang mampu membuka pintu kehidupan baru. Sementara itu di masyarakat, kesempatan kerja bagi mantan warga binaan masih sangat terbatas. Stigma sosial membuat mereka sulit diterima, sulit dipercaya, dan akhirnya sulit bangkit. Di tengah kebutuhan pembinaan yang semakin kompleks, jumlah pembimbing kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah klien yang harus didampingi. Namun Indonesia memasuki era baru penegakan hukum. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, diterapkan mekanisme pidana pokok berupa pidana kerja sosial dan pidana pengawasan. Sistem ini memberikan ruang bagi pelanggar hukum untuk tetap produktif, tetap berada di tengah masyarakat, dan tetap memiliki kesempatan memperbaiki diri tanpa harus kehilangan masa depan. Mereka akan menjalani pidana kerja sosial, berkontribusi dalam kegiatan kemasyarakatan, sekaligus belajar keterampilan baru yang kelak dapat menjadi sumber penghidupan. Melihat seluruh fenomena ini, maka bekerjasama dengan mitra kerja lintas sektoral adalah sebuah keniscayaan. Dalam mewujudkan kolaborasi pembimbingan, lahirlah sebuah gagasan besar, yaitu sebuah proyek perubahan yang memberi harapan baru dari narapidana menjadi wirausaha. Program ini tidak hanya sebuah inovasi, tetapi langkah strategis untuk membuka jalan masa depan bagi warga binaan dan klien pemasyarakatan. Gagasan ini mendorong lahirnya keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang program pembimbingan kemandirian pemasyarakatan berbasis ekonomi kerakyatan. Tidak berhenti sampai di sini. Untuk memastikan seluruh proses berjalan transparan, terukur, terhubung dengan pasar, maka dikembangkan sistem digital, aplikasi Simawas Kipas, sistem manajemen pengawasan klien pemasyarakatan. Melalui platform ini, potensi UMKM dan kelompok tani dapat dipantau, dikembangkan, dan dipasarkan secara lebih luas. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan dari narapidana menjadi wirausaha yang diinisiasi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah. Program ini selaras dengan semangat berani harmoni, khususnya dalam mendorong kemandirian, kolaborasi, serta pemulihan peran sosial warga Sulawesi Tengah. Saya Rahmat, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, memberikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan dari narapidana menjadi wirausaha yang diinisiasi oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, yang merupakan program langkah nyata dalam implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang menekankan pada
pelaksanaan pidana pokok berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Saya Wali Kota Palu ingin menyampaikan dukungan penuh terhadap proyek perubahan inovasi dari narapidana menjadi wirausaha. Oleh karena itu, pemerintah Kota Palu sangat mendukung penuh upaya ini dan berharap insya Allah ini menjadi proyek inovasi perubahan yang betul-betul bisa diwujudkan dan terus didorong oleh kita semua untuk bisa menciptakan masyarakat yang mandiri, masyarakat yang berkarya dan berdikari. Dan yang terpenting adalah bagaimana mereka bisa terlatih untuk bisa bekerja, menghasilkan, sehingga mereka tidak punya keinginan untuk kembali ke lapas. Keinginan mereka keluar dari lapas, bekerja, menghasilkan untuk keluarga mereka, dan insya Allah kalau mereka laksanakan, mereka bisa diterima di masyarakat seperti dahulu kala. Inilah wujud nyata dari sebuah harapan. Dari balik terali besi, dari keterbatasan, dari masa lalu yang kelam, tumbuh sebuah langkah baru menuju kehidupan yang mandiri. Assalamualaikum, saya Sirli Asa, klien dari Bapas Palu. Setelah menjadi klien, kegiatan saya sehari-hari buat sambal roa.